Sarah, Sobat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora lagi, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu positive thinking dan pastinya bahagia selalu. Hari ini sebelum mulai sesi pembacaan, Sora mau promosi dulu. Tolong jangan sampai bosan-bosan ya dengan promosinya. Jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Dukungan kamu sangat berarti untuk Sora ya. Jadi satu subscriber aja itu sangat-sangat berarti buat Sora ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan Sora sedang dalam periode mengumpulkan donasi untuk pembelian mic baru. Gunanya untuk apa? Biar suara yang dihasilkan bisa lebih jernih, bisa lebih enak didengar juga dan mungkin bisa berharap kualitasnya lebih baik pastinya ya. Nah, itu adalah di traktir.id, di linknya ada di kolom deskripsi. Itu adalah dengan menyumbang satu token aja cuma seharga Rp10.000 aja. Nah, itu bebas mau sumbang satu token aja 10.000 atau lebih ya di sana. Kenapa Sora memilih traktir.id? Karena di sana muncul dengan jelas, terpampang dengan jelas targetnya berapa, lalu abis itu udah terkumpul berapa. Jadi Sora itu pinginnya transparan. Jadi di sini nggak ada yang Sora tutup-tutupin ya. Sora tunjukin aja langsung gitu ya. Ini sifatnya sukarela ya, namun besar harapan Sora kamu mau membantu Sora ya, karena bagaimanapun juga YouTube Sora itu monetnya belum maksimal sejujurnya. Kita fair-fair aja, buka-bukaan aja. Nah, sedangkan untuk running satu channel itu, kita kan juga butuh modal yang lain gitu. Misalnya kayak harus beli kartu baru, misalnya kayak harus buat kartu baru juga beberapa. Nah, itu bahan-bahannya semua Sora beli juga kan pastinya pakai uang dan sebagainya gitu. Jadi Sora tunggu donasinya. Terima kasih kalau kamu sudah mau membantu ya. Nanti di akhir periode Sora akan memilih 5 donatur secara acak ya. Sora akan pilih. Sora akan memberikan free reading langsung one on one sama Sora. Ya, personal reading langsung sama Sora. Dari 5 orang itu akan Sora pilih secara acak. Ya, terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke tema pembacaan. Sora, hari ini tema pembacaannya apa? Hari ini temanya adalah seseorang ya yang ingin bersandar di pundak kamu. Aduh, kayaknya nyindiran tuh enak banget gitu ya, nyaman gitu ya. Nah, siapakah orang ini yang mau bersandar di pundak kamu? Seorang akan tetapkan spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang yang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Sangat mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, bisa sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai saja pembacaannya sekarang. Let's go. Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya. Dia yang ingin bersandar di pundakmu, oke? Kita mau lihat dulu pembacaannya, ya. Kita akan mau lihat bagaimana situasi dan keadaan dia dan sebagainya. Oke, kartu yang pertama adalah Mountain. Nah, langsung dibuka dengan orang ini adalah orang yang sedang dalam suatu periode yang menanggung suatu masalah. Ada challenging. Kalau Sora lihat di sini, masalahnya itu lebih daripada satu, ya. Ada yang masalahnya itu beranak pinak gitu ya. Sehingga masalah ini pun mengganggu pikiran dia, membuat dia tidak tenang gitu loh ya, terasa penuh beban dan namanya ada masalah. Kita sudah pasti lelah gitu ya. Yang berikutnya adalah, nah, orang ini tuh kayak masih dalam periode di mana masalah-masalah tersebut itu belum kelihatan jalan keluarnya, ya. Masih kayak merasa stagnan, masalahnya dia masih terjerat dengan masalah dan masih berusaha mencari banyak jalan keluar dari masalah tersebut. Jadi di sini ada seseorang yang sedang masih belum ketemu atau sedang berjuang untuk ketemu jalan keluar dari segala masalahnya. Yang berikutnya adalah ya, persoalan-persoalan yang dihadapi itu seperti kayak tiba-tiba saja ada yang datang, tiba-tiba saja ada yang menyerang masalahnya gitu ya. Jadi masalahnya tuh kayak nanti ada yang datang. Nanti satu masalah selesai, masalah yang lain datang gitu ya. Sehingga masalah ini membuat diri dia dalam situasi yang terus tidak stabil ya. Jadi situasinya tuh kayak sebentar stabil, sebentar oke, sebentar nggak stabil gitu ya. Jadi hidup dia itu banyak movement, hidup dia itu banyak pergerakan. Jadi kalau dikasih gambar grafik, grafik itu yang kayak naik turun gitu loh ya. Yang berikutnya adalah nah, book ya.
Masalahnya juga begitu banyak seperti lembar-lembar buku ya, namanya juga ini gambarnya sudah buku. Jadi masalahnya itu ada banyak ya, yang bahkan mungkin ada beberapa yang baru terkuak sekarang, baru kebuka sekarang, mungkin ada masalah-masalah lama yang sudah lama ditumpuk gitu loh ya. Yang masing-masing dari masalah ini belum kelihatan balik lagi jalan keluarnya, masih kayak harus satu-satu diurai masalahnya supaya ada jalan keluarnya. Jadi masalah yang dihadapi itu adalah masalah yang harus satu-satu diselesaikannya gitu ya. Harus ada planning untuk nyelesain masalahnya. Jadi kayak harus satu demi satu pintu itu, gambar pintu terbuka dulu baru bisa masalah yang lain selesai gitu. Jadi masalahnya itu tidak bisa diselesaikan langsung begitu saja. Ya, kalau yang saudara lihat di sini. Ya. Dan di sini itu menyebabkan dia itu merasa dalam situasi yang kayak terpojok, bener-bener situasi yang seperti aku berada di dalam satu situasi yang aku nggak bisa bergerak, aku bener-bener kayak dalam situasi kartu mati. Gimana sih kita bilangnya kalau dalam permainan, kayak aku nggak punya langkah lagi, aku nggak bisa jalan lagi, atau kalau dalam permainan dalam tanda kutip dia akan kalah gitu. Karena ini tentang dimana dia merasa bahwa kapan sih masalah ini tuh ada akhirnya atau ujungnya gitu loh. Karena dia merasa sudah benar-benar putus asa, terperangkap dengan begitu banyak masalah. Yang seperti pernah main maze gak? Yang kayak jadi jalan satu, jalan keluar, jalan satu gitu. Ketika kita buka satu pintu gitu loh ya. Kalau main Sora pernah main waktu itu, satu tempat ruangannya itu kayak banyak pintu gitu. Nah, ketika dibuka gitu loh ya, nanti dia ke ruangan lain, yang ternyata ada pintu lagi gitu. Jadi kayak yang ngerasa kayak ini kapan ketemu pintu akhir gitu ya. Kita mau lihat secara garis besar, apa sih masalah yang dihadapi dengan orang ini garis besar. Wow, ini adalah masalah tentang kemandirian ya. Jadi orang-orang di sini ya, dia ada yang sedang tidak bisa mandiri. Artinya ini adalah seseorang yang masalahnya itu berhubungan dengan masalah kemandirian. Jadi dalam situasi banyak yang mungkin masih harus bergantung dengan bantuan orang di sekitarnya, keluarganya kah, orang tuanya kah, gitu loh. Ini juga menandakan bahwa ada di sini yang punya masalah tentang kesendirian. Ya. Salah satunya adalah orang ini merasa kesendirian, orang ini merasa kesepian. Ya, atau di sini ada beberapa yang berhubungan dengan masalah tentang juga Sora lihat perusahaan ya. Jadi di mana tempat dia bekerja, dia sedang punya masalah di tempat kerjanya dia ya. Dan tempat kerjanya dia adalah institusi yang kemungkinan cukup besar ya. Jadi namanya kamu berurusan dengan institusi yang besar tuh nggak bisa main-main ya. Ada masalah hukum, masalah yang sebagainya ya. Dan tentang kebimbangan, orang ini juga punya banyak masalah. Di sini ada masalah tentang mental health juga. Ada di sini yang punya masalah dengan anxiety, kegelisahan, overthinking, kerisauan gitu ya, gugup, anxiety. Jadi kalau soal di sini banyak juga yang punya masalah dengan kesehatan mental. Yang mungkin bisa saja dia sadari kalau dia punya masalah mental, bisa juga enggak gitu ya. Jadi kayak dia tuh baru kayak gampang stres, gampang depresi gitu yang Sora lihat di sini ya, masalah yang dihadapi. Dan ini juga adalah tentang masalah perasaan. Ya, jadi di sini ada hati yang masih bermasalah ya. Entah itu memang ada hati yang tidak bisa ditinggal sendirian, hati yang merasa kesepian, hati yang terus resah kalau Sora lihat di sini. Memang ini semua balik terhadap suatu masalah perasaan gitu ya. Sekarang kita mau lihat apa sih yang sesungguhnya terjadi di antara kalian. Kita mau lihat saja secara garis besar gimana situasi hubungan kalian. Ya, nah hubungan kalian ini ada satu masalah tentang the moon. Ya, jadi di sini ada hubungan yang penuh dengan kerisauan. Ya, di sini penuh dengan kegelisahan. Hubungan yang kayak jalannya itu berliku gitu loh ya. Apa yang sudah kalian lewati itu jalannya penuh dengan lika-liku, penuh dengan misteri. Kamu juga sampai sekarang masih belum paham kok aku sama orang ini tuh kayak masih banyak kayak clue-clue yang kamu nggak paham dan tidak bisa mendalami bagaimana sebenarnya hubungan kalian. Ada di sini hubungan yang kayak dibilang pingin sama-sama mau sama-sama, tapi dibilang mau pisah juga pingin pisah gitu. Jadi kayak di sini ada hubungan yang kayak penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran,
saling tidak mau terbuka di antara kalian gitu ya. Meskipun dengan jalan-jalan berliku ini seperti merasa bahwa aku tuh ngejalanin hubungan ini nyata nggak sih? Hubungan yang penuh dengan ilusi, ketidakjelasan gitu ya kalau yang Sora lihat ya. Kayak aku mau pisah, logikanya harusnya pisah, tapi hati aku masih kepengen dan seterusnya. Jadi memang hubungan yang sering buat galau juga kalau Sora lihat ya. Dan di sini Sora melihat bahwa hubungan ini penuh dengan proses di mana adanya banyak sekali trauma ya. Di sini ada yang trauma, ada yang mengalami situasi banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapi, itu yang Sora lihat ya, kekhawatiran dan ketakutan. Jadi di sini memang hubungan yang menguras emosi kalau Sora lihat di sini, menguras emosi, menguras pikiran gitu ya. Tapi di satu sisi hubungan yang kayak udah bonyok gitu loh ya, babak belur, masa nggak dipertahanin gitu. Ini hubungan yang cukup bikin kalian babak belur sih kalau Sora lihat ya. Kayak aduh gitu loh. Tapi apakah harus menyerah di sini? Hubungan yang penuh dengan banyak sekali perdebatan, pertikaian. Jadi hubungannya itu tuh kayak sakit tapi nggak bisa lepas, sakit tapi stuck gitu ya. Nanti ada yang menjauh, tapi nanti ada yang senang sesaat, tapi nanti balik lagi galau gitu. Jadi memang hubungan ini hubungan yang let's say galau ya. Jadi kamu tuh sama orang ini dibilang udah bener-bener lepas, enggak juga. Dibilang nempel banget juga enggak gitu. Jadi kayak hubungan yang penuh dengan persimpangan-persimpangan yang kayak bingung nih abis ini langkahnya mau kemana gitu. Jadi kayak gimana ya, kadang-kadang kayak pikiran maunya kemana, tindakannya beda gitu. Jadi kayak kalian juga kayak nggak habis pikir, kok aku tuh kayak ngerasa aku nggak punya kontrol gitu loh sama diriku gitu. Kayak kalau dipikir, kadang-kadang kalian juga harus berdebat sama pikiran kalian sendiri gitu loh. Itu sih yang Sora lihat di sini ya. Nah, namun sekarang kita mau lihat kenapa sih orang ini gitu ya pingin gitu ya, dengan situasi dia yang seperti ini, Sora melihat dia ingin bersender sama kamu. Kenapa sih? Bagaimana sih perasaan dia saat ini sama kamu? Kita mau lihat ya. Perasaan ini saat ini sama kamu itu seperti kayak perasaannya itu masih berat. Masih banyak sekali energi di dalam diri, masih banyak sekali kayak tekanan-tekanan di dalam diri dia. Yang dia masih secara terus-menerus kayak pingin ke kamu. Seperti ada kayak gimana ya, dari banyaknya beban gitu ya, banyak beban, banyak rintangan, banyak halangan, tapi pinginnya larinya ke kamu lagi gitu. Kamu tuh kayak shelternya dia, kamu adalah tempat dia merasa nyaman, tempat dia mengadu gitu ya. Sora lihatnya di sini gitu ya. Dan di sini ya, karena dia merasa kamu adalah tempat yang bisa memberikan dia ketenangan. Kamu adalah seseorang yang bisa membuat dia tersenyum, kasih dia ketenangan, kasih dia yang tadinya perasaannya kering, kerontang gitu ya. Ada yang di sini mungkin merasa kayak perasaannya campur aduk. Kamu bisa jadi seseorang yang tulus sama dia, kasih satu energi positif dari kamu. Kayak kamu tuh yang kayak menerima dia gitu loh, dengan segala keadaan dia kamu nerima, kamu berpositif thinking gitu ya. Kamu juga menjadi seseorang yang selalu jadi tempat dia itu kayak merasa aku tuh dikasih jalan keluar kalau ketemu kamu. Dia merasa kayak kalau ketemu kamu aja bisa komunikasi sama kamu aja, dia merasa kayak aku tuh bisa dapat pencerahan gitu loh dari kamu. Aku nggak paham kenapa, dia pun nggak ngerti kenapa, tapi tiap kali dia ketemu sama kamu, dia merasa dia mendapat pencerahan, dia merasa ada harapan, dia merasa ada positivity gitu loh ya. Dan ini adalah pola yang berulang ya. Dari banyaknya masalah, dia merasa bahwa kamu jadi orang yang salah satunya bisa kasih dia solusi-solusi ya. Banyak hal ya. Kalau kalian di sini memang pakai perasaan banget membantu untuk dia mencari solusi. Seperti sekarang, dia sedang dalam situasi yang sulit dan sedang dalam banyak tekanan ini gitu loh. Kalian tuh banyak sekali yang juga Sora bilang banyak juga di sini yang sedang dalam situasi uangnya sulit, keadaan tidak kondusif, kesepian. Kamu jadi orang yang bertahan, sementara orang lain pergi, kamu bertahan gitu loh ya. Kamu tetap ada di sana gitu dengan langkah tertatih, walaupun hubungan kalian bonyok,
jatuh bangun kayak lagu dangdut gitu ya, tapi tetap jalan gitu loh, tetap jalan sama dia. Ini yang ngebuat dia itu memang akhirnya kalau Sora lihat di sini adalah ada energi-energi dari yang kayak pengen nyender sama kamu jadinya gitu loh. Kenapa? Karena yang lainnya pergi, kamu stay gitu loh. Kita mau lihat lagi. Kenapa dia bersender sama kamu? Ya, sebentar nih. Kartunya licin baru. Oke. Kenapa dia ingin bersender sama kamu? Oke, kita mau lihat. Kenapa dia ingin bersender sama kamu? Di sini dia merasa bahwa ada joy, ada kebahagiaan ya bersama dengan kamu gitu ya. Mau makan nggak makan kayak makannya cuman susah kayak cuman pas-pasan kayak gitu loh, atau gimana gitu ya, situasinya kondusif, berjalan bersama dengan kamu selalu ada joy. Ini indulgence tapi bawahnya ada tulisan joy, ada rasa kebahagiaan. Kamu selalu menjadi temen yang support dia, jadi kayak apa ya istilahnya, kalau zaman dulu bilang makan gak makan asal kumpul gitu ya, susah nggak susah, kamu lagi sulit nggak sulit, yang penting kita sama-sama. Dia merasakan ada perasaan itu, makanya kamu salah satu sumber kebahagiaan dia. Ibaratnya gini loh, makan Indomie aja bisa happy sama kamu gitu loh ibaratnya, karena ketawa, dihibur dan sebagainya kalau Sora lihat. Dan di sini dia merasa kamu jadi orang yang bisa bekerja sama dengan dia ya. Banyak di sini dari kalian yang juga menjadi orang yang nge-backup dia ya. Kalau ada apa-apa, kamu berdiri di belakang buat support dia. Makanya di sini ada sisi dia kayak jadinya nyender sama kamu, nyaman sama kamu, merasa bergantung juga sama kamu, ada yang Sora lihat di sini ya. Karena ngerasa sudah tahu kamu akan support dia. Kalau ada apa-apa kamu akan nolongin dia, berdiri di belakang, bantuin dia, pasang badan lah ya kalau bahasa mamanya Sora gitu loh. Ya. Dan di sini ya, ada banyak dari mereka yang mengalami situasi yang sangat susah, sangat sulit, penuh dengan kegagalan. Kamu tahu nggak? Di sini ya, kalau yang ngekos itu sampai buat bayar kos-kosan aja susah loh. Ada yang buat bayar kontrakan susah, bayar kos-kosan susah gitu loh. Harus numpang sama rumah orang tua, bahkan ada yang luntang-lantung. Sora lihat di sini yang ekstrim ya. Tapi abadnya di sini ibaratnya bener-bener tuh yang kayak buat hari-hari aja tuh udah susah banget gitu loh, yang bener-bener butuh dibantu gitu. Dan banyak dari kalian juga ngebantu dia gitu ya, yang Sora lihat di sini. Oke. Yang berikutnya ada energi dari passion dan explorer. Dia merasa bahwa perjalanan sama kamu itu penuh dengan suatu adventure, perjalanan, exploring gitu ya. Jadi ini kayak menjelajah gitu loh sama kamu itu gitu ya. Walaupun banyak lika-liku, berliku-liku, tapi dia merasa bahwa sama kamu segala sesuatu itu seperti sebuah perjalanan yang proses gitu loh. Dia merasa gitu. Karena kamu positive thinking, lihatnya jauh ke depan, sehingga kalau ada masalah kamu menganggap bahwa ya sudah ini proses. Itu membuat dia, membantu dia untuk merasa optimis kalau Sora lihat ya. Karena melihat sudut pandang masalah sebagai suatu proses perjalanan daripada rintangan gitu loh. Dan di sini kamu banyak sekali yang sering memberikan dia gift atau hadiah. Entah memang hadiah secara pemberian benar-benar nyata, misalnya dia lagi butuh apa, kalau dia lagi susah kamu yang beliin, kamu yang kasih, kamu yang kasih ke dia. Walaupun pemberian itu macam-macam, bisa berupa barang, bisa berupa perhatian, bisa berupa waktu, bisa berupa tenaga. Tapi indikasinya adalah orang ini merasa kamu banyak sekali memberikan dia hadiah gitu ya, kalau Sora lihat di sini. Dan di sini banyak orang ini yang merasa dia terperangkap dalam situasi yang tidak bisa bergerak. Jadi dia merasa bahwa dia ingin bersandar sama kamu karena dia merasa dia butuh bantuan dari kamu. Ya, dia butuh bantuan dari kamu, dia butuh pertolongan dari kamu. Banyak dari mereka ini yang mengalami butuh bantuan, butuh pertolongan. Karena merasa aku udah terjebak nih, yang bisa tolongin aku cuman kamu, please bantu aku. Jadi ada energi-energi keputusasaan. Nah, banyak dari mereka yang juga bahkan baru ini udah jatuh ketiban tangga sih. Banyak juga, ada juga mereka yang mengalami musibah, mungkin kecurian, pencurian, kerampokan, barangnya hilang gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Ini banyak ada yang mengalami musibah nih
Kalau Sora lihat ada yang musibah kehilangan barang, mungkin habis dirampok, ditodong, dicopet dan sebagainya. Sehingga ya benar-benar emang ya udah butuh banget bantuan kamu gitu loh. Kalau Sora lihat sih terjerat, terjebak, energinya semua ya dari tadi ya, masalah, bayangin. Orang yang sudah terlanjur terjerat. Ada di sini yang punya komitmen. Terjerat apa nih di sini? Komitmen apa? Ada yang terjerat hutang. Punya kewajiban harus bayar cicilan, ada yang punya kewajiban harus bayar utang, pinjaman online dan sebagainya. Tapi benar-benar kayak udah deh, bener-bener udah bonyok sebonyok-bonyoknya nih. Sora baru kali ini baca bonyok banget nih, ya kan? Dan banyak juga, ada juga yang baru saja mengalami kecelakaan. Nah, ini udah jatuh ketiban tangga, kepleset, masuk ke got nih kayak gini nih definisinya, ya. Ada juga di sini yang baru saja mengalami kecelakaan, gitu loh. Ya, entah dia mungkin jalan kecelakaan di jalanan, kecelakaan jatuh dari motor lah, jatuh dari mobil lah, kepleset di tangga rumah lah, pokoknya ada aja deh kecelakaan. Jadi memang bener-bener kayak orang itu tuh kayak Sora aja tuh dari tadi channeling energinya tuh kayak pengen kayak aku capek banget pengen nyandar kepalanya di pundak kamu gitu, kayak pengen aku udah nggak sanggup lagi nih. Tahu nggak sih definisi dari kayak udah nggak bisa nangis lagi, saking udah capek banget gitu, sampai kayak nangis aja tuh udah kayak, kamu pernah kan dalam kondisi yang kayak aduh, kayak kayak mau nangis aja air mata udah nggak keluar, bukan karena nggak sedih sih, tapi karena udah bener-bener kayak udah capek banget gitu ya. Dan di sini dia menyadari bahwa selama ini dia sering sekali berpura-pura sama kamu. Udah capek dia pura-pura kuat, pura-pura bisa tanpa kamu, pura-pura nggak apa-apa. Jadi orang yang sudah sangat capek dan dia kali ini ingin melepaskan topengnya. Aku udah nggak mau bohong lagi sama kamu, aku udah nggak mau pura-pura lagi sama kamu, aku pingin bilang apa adanya, aku pingin nyender sama kamu, aku udah nggak kuat, aku butuh kamu. Bener-bener ibaratnya kalau memang aku harus apa adanya, aku harus apa adanya. Sama ini mungkin banyak yang jaim, ya, banyak yang jaim, banyak yang takut untuk mengutarakan sebenarnya apa yang dia rasakan gitu ya. Kalau Sora lihat di sini gitu loh ya, kayak mungkin sama ini ada yang takut ngaku kalau dia punya masalah mental health atau dia punya masalah utang, takut kamu lari dan sebagainya. Tapi kali ini dia pingin udahlah gitu loh. Mau sampai kapan aku kayak gini, aku nutupin gitu ya. Bener-bener aku cuma bisa bilang bahwa aku udah gak sanggup, pingin datang ke kamu, pingin mengadu sama kamu, bersender sama bantuan kamu. Ya, dia berharap setidaknya sedikit saja kamu mau memberikan dia kesempatan. Kamu mau kayak bantu dia walaupun cuma sedikit. Ya, kalau seorang itu ini sedikit aja bantuan dari kamu, sedikit aja kamu kasih dia waktu, sedikit aja dia boleh merasakan kenyamanan sama kamu. Dia hanya butuh sedikit aja. Jadi di sini orang ini mencari tempat perlindungan, mencari kenyamanan, mencari keamanan. Kamu adalah tempat rumah dia berpulang dari segala beban yang ada. Jadi dia kayak bener-bener pingin sesimpel kayak aku mau ke kamu, aku mau bilang kalau beban aku sangat banyak sekali gitu loh ya. Please kasih aku kenyamanan, bantuin aku, tolongin aku, masih ada nggak kesempatan? Aku tahu hubungan kita ini penuh dengan drama dan intrik, pertikaian dan segala macam, tapi please kali ini aku benar-benar udah mentok, aku butuh kamu. Aku sudah terlilit oleh begitu banyak masalah. Ya. Jadi orang ini pingin ngaku sama kamu, dia sudah terlilit masalah. Ini juga mungkin ada dari mereka yang dulunya pernah bohongin kamu dan punya orang ketiga juga ada. Pingin datang benar-benar menyerahkan dirinya sama kamu. Ya. Jadi dia kayak mau ngaku kalau selama ini juga mungkin dia pernah bohongin kamu, manipulasi kamu dan sebagainya. Kali ini benar-benar mau datang membuat sebuah pengakuan. Gitu ya. Kalau benar-benar dia butuh kamu, dia butuh kamu mau tolongin dia. Nah, Sora lihat ya. Jadi memang benar-benar kayak orang yang kayak udah putus asa banget sih. Dia berharap masih ada cinta, dia berharap masih ada kesempatan, kamu mengasihani dia dalam tanda kutip karena kamu sayang sama dia. Jadi sekarang nih orang ini berharap belas kasihan kamu loh. Gitu loh. Berharap dengan judul kayak please
Kamu masih sayang aku kan, kamu kasihan sama aku kan, please aku butuh bantuan kamu, aku butuh pertolongan kamu. Kamu adalah satu-satunya orang yang aku pikir bisa menolong dan membantu aku. Jadi orang ini akan datang dan meminta bantuan kamu dan pertolongan kamu dan memohon sama kamu atas nama cinta. Ason, the lovers, atas nama cinta. Cinta yang sudah, karena dia berharap benar-benar sudah tidak ada cara lagi. King of Cups, karena dia cuma tahu, hatinya itu cuma tahu bahwa dari lubuk terdalam dia tahu kamu sayang dia, dia tahu juga kamu nggak tega dalam tanda kutip. Jadi dia memang akan meminta belas kasihan kamu, karena dia hati kecil dia tuh bilang kayak, kamu pasti mau tolong aku, kamu nggak mungkin tega, kamu pasti akan iba sama aku, intinya gitu sih kalau soal artis ini. Ada kartu dari tanda 6. Sora nggak tahu ini. 6 hari, 6 minggu, 6 bulan. Itu aja petunjuk dari Sora. Ya. Untuk astrologinya mungkin biar fair kita pakai charm aja. Oke, cepet. Oke, apa nih? Libra, Aries, Taurus, Pisces, Sagittarius, Cancer, Gemini. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita ke alfabet. Aduh. Nih ya, diambilnya 3 genggam aja, tapi kecil-kecil. Oke. Kita semoga ada alfabetnya dia. 1, 2. Soalnya di sekolah alfabet ada yang sama Sahara, makanya seorang ngambilnya 3 karena ada yang double hurufnya. Waktu beli begitu dari sananya. Nah 3. A, D, E, W, S, U, N, N-nya 2, S-nya 2, G, O, A, A-nya 2, I, E, E-nya 2, B, N-nya 3, itu kan double, E, E-nya 3. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini Sahara ya. Bisa juga nama kota, nama tempat, plat nomor kendaraan, nomor rumah, apa aja deh yang ada petunjuk alfabetnya yang kamu tahu. Oke, disesuaikan lagi kondisinya juga ya. Terima kasih Sahara sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa berguna. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Dan kalau kamu masih mau tahu masalah ini atau masalah lain lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Ya, kalau kamu yang butuh nomor rekening juga karena nggak ngerti pakai takdir.id, boleh DM Sora di sana, nanti Sora kasih nomor rekening. Kenapa Sora tidak pajang nomor rekeningnya? Nah, hati-hati. Sekarang juga Sora nggak mau sembarangan kasih data pribadi juga. Tapi Sora yakin kalau kamu orangnya tulus, pasti kamu akan DM Sora, mau bantuin Sora untuk donasi. Hehe, makasih kalau mau bantu ya. Nontonin Sora terus atau Sora juga ada di Snack App. Terima kasih Sahara. Jadilah selalu orang yang berpositif thinking dan penuh dengan belas kasih dan pemaaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.